dengan upaya yang kali saja dengan produksi saya, nama saya Nyobulan Kotoki, sering dipanggil Katalani gitu. Karena judul materi saya sama teman yang ada di panitia dan tentu sampaikan untuk menyampaikan sejarah terbentuknya HMPD. Siapa-siapa tokoh penggerak yang bergerak sampai mendirikan himpunan ini, kenapa kita bisa dihadirkan di tempat ini? Pasti kita hadir karena ada senior-senior yang sudah bekerja keras membantu kita untuk menerima kita di tempat ini. Dan silakan itu. Untuk itu, sebelum kami menjelaskan atau saya menjelaskan sejauh mana kita bakal terbentuknya HMPD, ya saya mungkin menyampaikan terbatas hanya ruangnya sampai situ. Mungkin apabila ada adik-adik atau senior mau tanya, saya kira bebas. Kita tanya supaya kita saling berkomunikasi seperti begitu. Tapi juga saya tegas bahwa HMPD ini didirikan bukan di pengurusnya harus kejar-kejar pemerintah minta uang, itu sama sekali tidak ada satu pasal di sini yang menjamin. Itu harus dicatat baik. Motivasi kita jadi pengurus HMPD bukan untuk kejar-kejar uang gitu. Motivasi tujuan ini dibentuk pengurus coba kita sama-sama pasti dalam rangka itu komisi ini wilayah tugasnya ini, komisi ini wilayah tugas ini, itu yang dikembangkan. Rapat kegiatannya kapan mau dijalankan. Jadi setiap komisi itu harus difungsikan. Kemampuan yang Tuhan kasih ini kita jangan tinggal dan tidur terus. Jangan menghadap kasih hidup adalah HMPD dengan cara pengurus harus aktif menjalankan program. Jadi program kita sudah ada program ini kita jalankan. Tentu panitia apa? Semua kemampuan yang ada ini kita satukan. Pasti masalah-masalahnya kemampuan tidak tentu ada perempuan. Terus tidak tentu ada di adik-adik. Kira-kira pandangan kita, kira-kira organisasi itu definisinya apa? Coba kira-kira bagaimana? Menurut saya organisasi itu adalah anak-anak gitu. Menurut saya organisasi itu suatu perkumpulan satu sama lain lebih dari 5, 6. Seperti contoh jam ikatan. Seperti itu, dalam ikatan itu mereka akan membentuk karakter yang mereka akan pelajari dalam organisasi itu. Kalau saya punya pendapat, salah benar itu urusan belajar. So, silakan ada yang perempuan, ada yang mau, ya silakan. Itu organisasi juga di mana kita sebagai pelajar atau mahasiswa belajar mencari pengalaman atau apa hal-hal baru yang kita belajar dan tidak ada ikatan itu atau perkumpulan itu. Dan mewakili laki-laki, terus perempuan, adik-adik yang baru datang laki-laki, perempuan kita sama. Jadi yang disebut organisasi itu kerjasama 2 orang untuk memenuhi sebuah tujuan itu sudah sebuah organisasi. Jadi saya yakin kita sebenarnya sudah ada dalam praktek organisasi. Sejak kita lahir bersama orang tua, itu kita sudah ada dalam sebuah organisasi. Karena di situ ada bapak, mama, kakak, adik, sosial itu sudah terbentuklah sebuah organisasi. Jadi anak tentu diatur oleh bapak, mama. Jadi kita tidak bisa mengatur diri kita sendiri. Disitulah disebut dengan struktur organisasi. Mungkin satu kepikiran ke sana supaya kita lebih bisa secara leluasa bisa melihat HMPD ini seperti apa begitu. Ada pula bermacam-macam organisasi. Saya hanya buka pandangan kita saja untuk nanti lebih secara kilas baris akan melihat HMPD ternyata isinya ini begitu. Tapi juga sebagai mahasiswa nanti di akademis di kampus kita itu ada yang namanya berkuncen. Kalau di Indonesia itu disebut itu ada presiden, ada pengurus, nanti di setiap fakultas ada, di jurusan ada, terus ada beberapa organisasi kemitraan seperti organisasi mahasiswa Kristen itu akan ada di situ.
nanti ada diikuti di sana. Setelah mungkin saya semester 1, 2 nanti ada lebih banyak akan melihat itu. Nah, itu dibentuk tujuannya untuk tujuan tertentu seperti begitu. Tapi juga dalam lingkungan kita keseharian kita mengenal yang namanya Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, namanya Persekutuan Gereja Baptis West Papua. Ada juga kami kenal Dewan Adat Papua. Seperti begitu, itu bagian sebuah organisasi yang dibentuk untuk mendorong sebuah tujuan-tujuan tertentu. Kalau kita memahami secara dekat, AFPD kan lama saja begitu. Secara dekat, kita ternyata setelah mengikuti kegiatan isi daripada roh AFPD, ternyata kita akan memahami. Timon api itu dirintis oleh para misionaris, misi atau pemikiran Sriwijaya. Setelah itu yang digunakan nama besar itu di kota Sriwijaya juga nama itu dijadikan sebagai ikatan bahasa pelajar. Jadi anak-anak itu mati berime dan ini dulu dari Hipul yang namanya di Madapi. Itu di tahun 1992. 1990 sampai terakhir itu di tahun 2008. Jadi tahun 2008 saya terpilih jadi ketua Ikatan Demokrasi itu di tahun 2007. 2007 setelah itu kongres pertama. Kongres pertama itu ada beberapa teman-teman yang menjadi pelaku di situ. Yohanes Wadipo dan teman-teman kita pilih sebagai panitia kongres. Setelah kita bentuk isi daripada organisasi, muatan daripada organisasi setelah terbentuk, di situ baru mulai terpilih pengurus pertama itu, terpilih sebagai ketua itu Ahmad Iqbal. Sekarang anggota LP, dia itu pengurus ketua pertama. Setelah peralihan dari Timur Api masuk di himpunan masuk pelajar Sriwijaya, dia ketua pertama yang pimpin HMD wilayah Nakodahi ini. Rohmet apinya itu dia pegang. Dan ada yang luar biasa, sangat cantik dan gandeng. Ini adalah dalam kepemimpinan saudara Reni Kibaron. Terus sekretaris finalis Koboya dan bendahara Jeni Wadena. Jadi setelah organisasi ini didirikan, kita sudah ada 5 kepengurusan. 5 periode berjalan gitu. Ini sebuah kilas balik perjalanan HMPD, kilas balik perjalanan HMPD. Jadi mulai dari 1 kepengurusan sampai sekarang kita ada di 5 kepengurusan. Jadi adik-adik yang akan diangkat setelah HMPD didirikan, adik-adik diangkat sebagai angkatan ke-5. Bukan ke-5 pasti setelah akan diterima, tapi dalam periode kepengurusan ke-5 pasti kalau penangkasan pasti beda nanti karena 3 tahun 2 tahun 3 tahun 2 mungkin itu. Jadi karena kita pendiri ini yang menjadi semua pikiran kami, roh daripada AFPD itu kami tinggal semua, kita tidak bawa satupun. Mahasiswa menjadi kawan yang tahu gitu. Kalau kita tidak mendudukan posisi pada anggaran dasar yang sudah disepakati bersama, itu dalam fakta tapi itu sudah diatur. Maksud dibentuk organisasi A, ini, B, ini, C, ini, tujuannya ini, maksudnya ini, manfaatnya ini, ketua punya tugas ini, itu sudah diatur semua. Tidak ada yang masih kosong begitu. Hanya karena kita tidak pernah baca anggaran dasar dan menetapkan posisi kita pada ketentuan yang ada, itu yang kita lalai. Berbicara soal isi AFPD selama ini kita mempelajari AFPD itu seperti apa begitu. Jadi kita sama-sama diskusi supaya adik-adik datang ini harus betul-betul ada di komando AFPD. Setelah kalian digendong di tempat ini, tidak main-main. Tempat ini tempat kalian akan digendong betul-betul. Kemampuan Anda itu betul-betul sudah siap atau tidak, mental Anda itu sudah siap atau tidak,
bentuk yang penting ini. Ini tempat membentuk karakter Anda. Saya terbentuk sampai saja di DPR periode itu kan tidak baik ini sudah begitu. Materi MRP itu dia 2 periode juga, itu tempatnya di sini, dia dilatih di sini. Ada. So, di sini bukan tempat cari uang, tempat cari nama, tapi tempat Anda dilatih gitu. Jadi mungkin pertanyaan pertama tadi, tahun berapa ARPD didirikan? Saya kira sudah kami sampaikan di materi tadi itu. Kita coba lihat. Itu di tahun 2008 HPD didirikan 2009 setelah dibentuk itu ada di pengurus diganti 2 tahun diganti 2 tahun diganti. Sekarang ini pengurus yang kelima yang terima adik-adik, dan itu tanggung jawab sepenuhnya buat senior-senior yang ada ini mau jadikan adik-adik bawa pengalaman yang bagus, atau bawa adik-adik dengan pengalaman yang sangat rusak, atau bahwa adik-adik untuk betul-betul dengan tujuan yang tepat. Itu tanggung jawab adik-adik yang ada di sekarang kita ini bersulit, tidak bisa harus kita terus. Sekarang mereka yang akan bawa adik-adik, mengakomodasi adik-adik, mengarahkan adik-adik di HPD ini. Seperti begitu. Kita sudah lepas kaki SMA itu sudah ada pemahaman baru pasti kirim foto dengan air mata berdoa yang keras untuk di sekolah sudah. Artinya HPD ini dibentuk setelah tempat karya terima materi di kampus, tempat latihannya di sini. Oh, selama ini kalau kita tidak pernah berdiri berbicara, tidak pernah berdiri menyampaikan pendapat, tempat ini sudah Anda akan dilatih. Jadi kalau toko-toko yang mendirikan ARPD ini sebenarnya banyak sekali. Tapi itu angkatan 2003 sampai 2009 itu dulu waktu menyusun anggaran dasar, di situ ada pasal yang bicara soal pendiri HPD. Kita sudah buat di situ. Pendiri HPD tidak sebut satu orang nama, tapi angkatan 2008 sampai 2009 mereka adalah pendiri HPD, karena HPD ini didirikan atas musyawarah dan musyawarah, bukan kemauan satu orang. Jadi tidak bisa kita klaim. Begitu. Itu mereka yang pendiri. Kira-kira 2008-2009 sama saya, mungkin adik-adik lihat di Galilea ada kepala bidang, kepala bagian. Sekarang ada yang DPR sebagian itu sudah mereka sudah pernah dari sini. Gitu. Mungkin ada juga dari sini akan ke sana. Suatu saat ada kita akan itu mereka akan tanya begitu. Jadi ini datang dari tapi HPD akan ada di sini. Dan ini ada sebagai umum mempersatukan kita bersama. Jadi pokoknya itu bisa tidak bisa sebut nama. Tapi di materi itu saya bisa nama karena saya yang menandatangan terbentuknya panitia peralihan, masa peralihan. Jadi kalau itu tapi HPD itu waktu saya ketua, jadi sudah saya bentuk panitia. Jadi saya termasuk dalam pemahaman pertama saya. Bukan direktur tapi pemenang itu saya bentuk. Jadi saya harus masuk. Sampai forum peduli Kabupaten Harijaya itu juga saya bentuk. Dan sekarang mungkin yang disebut yang ketua itu saya bentuk. Begitu supaya adik-adik itu betul-betul masuk memahami, mencintai dan anggap logo ini sebagai panji kita. Setelah adik-adik diterima, adik-adik itu sudah menjadi identitas yang berbeda. Mau lari ke Puncak Jaya, kamu mau lari ke Duta, ke Wamena, ke sana mereka bilang, oh anak lari Jaya, berarti dia bilang kota dan lain sebagainya. So, identitas itu jelas. Oh sudah masuk dalam anggota yang berarti Anda sudah ada di sini. Tentang kita itu tidak pernah karena perempuan jalan sendiri, laki-laki jalan sendiri itu tidak ada. Kita sama-sama kompak, tidur sama-sama, makan sama-sama, semangat itu yang kita bantu sehingga terbentuk kayak begini. Jadi secara misalnya ini bangku ini beda itu tahu itu pikiran saya itu semua.
kita sama-sama coba gandeng tangan, persatukan kekuatan kita dan membangun semangat Tuhan kita, karena kita di tempat ini kan bukan tujuan untuk datang yang lain. Itu, jadi tujuannya itu setelah nanti misalnya kalau AFBD tidak ada, kita terima ilmu banyak di kampus, tapi secara fisik kita bisa latihan. Mental kita ini harus dilatih. Misalnya setelah kita dapat kenal S1, kita pulang ke kampus pasti semua itu kalau ada senior depan kita hargai, hormati. Tapi dari sisi konsekuensi waktu, jangan tunggu senior. Kalau undangan jam 3, kita harus ada di situ. Ini kita harus berbuat. Dunia sekarang saya lihat itu kita harus tahu bagaimana lawan waktu. Kita lemahnya di situ. Lawan itu harus tahu waktu. Saya pernah ada di Jerman, terus di Belanda, di Amerika, saya ikut orang-orang di sana itu begini. Kita nanti jarang itu. Kita jarang ketemu di jalan besar, di tempat pelajaran, di tempat di mana orang duduk santai melamun dengan rame. Itu sama sekali kita tidak bisa ketemu. Yang pasti kita ketemu orang yang tidak masuk dari situ. Pada sini, tetap kita tidak masuk. Satu detik geser itu sekian ratus miliar geser. Itu apa? Jadi kita tidak masuk. Jadi ini ya, kita akan diada di NPT. NPT ini baru kita ada tidak di rumah itu kita lakukan ini. Seru. Ini senior pertanyaan juga seru. Sampai tadi awalnya pas 5 periode 5 kali ganti kepengurusan. Dan memang NPT adalah kita adalah NPT berarti kita harus bertegur. Termasuk saya juga harus bertegur begitu. Terus yang dari pemimpin depan itu adalah usaha NPT. Dia pernah ada di NPT. Hanya catatan sejarahnya itu. Satu orang dari yang ada ini misalnya dari ibu terbaik dalam sebuah rumah tangga, dia bisa layani suaminya, bisa jadi pemimpin, itu sesuatu yang sangat terbaik begitu. Jadi tidak harus jadi pemimpin begitu. Satu orang yang mungkin menjadi ajudan terbaik dari NPT itu sudah prosesnya. Jadi masa depan kita ini takdir Tuhan, tidak bisa kita hidup hari ini begitu. Jadi terima kasih karena nanti ke depannya bisa menjadi catatan penting bagi ada pengurus, terus nanti kami pendiri, bahkan nanti Dewan Pembina nanti. Itu sistemnya itu sebenarnya sudah lengkap. Kalau kita selalu baca anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu kita akan paham. Ini dari ini akan ke sini, dari ini akan ke sini begitu. Jadi saya kira itu yang kedua itu soal tadi mungkin ungkapan kesalahan dari senior menyangkut pengurus ini gagal, itu nanti beberapa di bawah dalam nanti evaluasi nanti coba Pak Hasan kita lebih banyak nanti coba berargumentasi di sana. Tujuannya adalah untuk membangun NPT. Saya tahu begitu. Kita sekarang itu ada buka ruang evaluasi ini karena jarang. Untuk pilih terlalu sekali, buat begitu menjadi pemimpin. Kita dulu waktu pimpin itu, saya bilang itu siap, kita terima. Tapi ini setelah marah kan lari. Kita sama-sama di sini atur baik, begitu. Tujuan itu yang terjadi di bentuk. Kita punya mental ini harus disiapkan. Untuk melihat karena itu harus tertutup mereka dia. Kalau saya ikut teman, saya memang dia sudah jatuh, begitu. Aleh. Oh sudah sudah jatuh, kalau tidak bersedia, ada tipu, memang tidak saya lihat. Seperti tadi saya sampaikan itu, ungkapan sebuah sikap aku ini jangan sampai jatuh, itu begitu. Jadi pertanyaan yang kedua soal logo dan logo kabupaten. Akhirnya ini kan senior yang jawab, jadi senior yang jawab itu karena soal dasar tidak. Karena ini bukan pikiran kita harus begini tidak bisa. Antara dasar di situ ada pasal yang bilang
dalam masalah ini pemerintah hadir sebagai mitra atau tidak itu yang paling masuk. Di situ bantuannya di situ. Kalau rumah tangga dasar misalnya diizinkan bahwa AMPT adalah mitra dari pemerintah misalnya, berarti kalau kegiatan begini harus ada bendera dari Jaya. Begitu. Harus seperti itu. Kalau di logo kita sudah memang sudah ada logo operator, berarti kegiatan resmi begini sudah harus ada logo dari Jaya. Mungkin itu. Tapi itu kembali kepada bahwa kita itu menanggapi kira-kira orang yang begini itu sudah waktu itu sudah lewat sekarang itu kita dari solusi. Kita tidak tahu apa supaya itu bisa menjawab. Ini yang harus kita pikir, saudara. Apa generasi dari generasi milenial sekarang bisa lihat ada sudah lagi di tengah-tengah itu tengah-tengah dunia yang memang sekarang ini konservasinya jauh beda dengan kita. Kita waktu itu hadir itu pas belum ada HP. Terus bawa motor saja 1 tahun di sini di Jayapura di konser bawa motor begitu. HP kita di Jayapura ini bagus dan bisa dengan HP. Tapi ada sekarang ini kan update tantangan sekarang kan sudah ada sudah seperti kelas segala. Nah, dengan fasilitas yang sudah tersedia ini, AMPT juga pengurus ini harus aktif. Jangan terus santai ikuti di pemerintah itu kasih uang terus tidak ada uang. Yang punya pikiran begitu lebih bagus terus jadi pengurus. Begitu. Mulai dari semangat kita yang ada dari tidak ada ini kita coba belajar menciptakan sesuatu. Jadi ada pengurus yang sekarang ini memang bisa tidak menunjukkan adik-adik, tapi saya sampaikan ini sebagai informasi konsumsi secara bersama untuk kepentingan AMPT ke depan. Saat ini potensi ada di kita. Adik-adik pasti di Dompet itu ada dekat 1.000-2.000, ya loh. Kita kumpul di AMPT sebagai orang yang bersama. Apa bisa kita lakukan menarik dengan diskusi yang bersama, kita kumpul-kumpul, kita menciptakan sesuatu mandiri. Jadi kita harus tarik keluar diri dari ketergantungan. Kita harus hidup mandiri. Jadi tujuan AMPT didirikan itu. Ayo masalah begitu. Salah satu pendiri tegas itu. Tipe model seperti begitu kami tegas harus bertiga. Sekalipun nambah satu bulan atau 2 bulan di nanti kita kan. Tegur orang lain kalau tidak salah itu tidak memang itu berarti kalau pengajar kok. Sebagai senior, sebagai kakak, mungkin sama sampaikan yang pertama itu adik-adik, sebuah revolusi itu tidak bisa terjadi apabila kita tidak usaha. Revolusi itu harus terjadi selama kami bisa bertindak ada start awalnya. Harus kami melakukan sesuatu. Tindakan kita itu harus ada. Apa yang kita buat start awalnya itu harus dilakukan. Sehingga kita bisa jadi suatu saat harus ada perubahan yang sangat signifikan. Saat ini situasi Papua sangat kejam ini. Pengenalan hari ini adalah sekitar 4-3 pengenalan. Jadi 4 pengenalan posisi. Besok pagi mulai Desember ini senior-senior itu tidak akan ada di sini. Misalnya ada beberapa kepala dinas yang pasti kita tanya dengan itu karena urusan pemerintah secara federasi langsung dominan ada. Mudah-mudahan kata saya ini bisa bermanfaat bagi kita bersama.